Nelson Mandela merupakan sosok pemimpin dunia yang masih menginspirasi cara berbicaranya dan isi pikirannya sampai hari ini bagi mereka yang peduli pada pergerakan manusia, pergerakan sebuah negara. Kenapa? Karena Nelson Mandela adalah seorang tokoh politik apartheid, tokoh kulit hitam yang mampu menginspirasi dunia, presiden Afrika Selatan yang memberi dampak pada dunia. Salah satu dampak yang diberikan adalah karena kemampuannya berpidato di atas panggung. Dan beliau dikatakan juga kan, singanya Afrika saat di atas panggung. So, apa yang dilakukan Nelson Mandela dan bagaimana beliau melakukannya? Yuk kita simak yuk di konten berikut ini, tetap dalam program Sobat Juara Ingin Tahu. So, sebelum gue share 3 hal menarik yang kita temukan kenapa Nelson Mandela bisa berbicara begitu inspiratif dan menggerakkan banyak orang, jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe-nya kalian itu membuat tim kreatif akhirnya menjadi semakin semangat dan bisa terus semangat ngulik ciri khas dan strategi berpidatonya para tokoh-tokoh dunia. Langsung subscribe sekarang ya, sebelum gue lanjutkan, dan boleh pause dulu video kali ini. Oke, banyak orang nggak sadar ya, kalau pidato yang disampaikan orang di atas panggung itu sebenarnya bagian dari karakter dan juga values dalam diri seseorang, termasuk Nelson Mandela. Nah, kita menemukan, dan you guys perlu tahu, kalau Nelson Mandela itu memang berpidato karena values dan karakternya begitu. Lalu apa values dan karakter yang pertama yang membuat pidato ia begitu menginspirasi dan menggerakkan orang? Yaitu care. Banyak karakter dan kepribadian Mandela yang mencirikan ia memang benar-benar pemimpin hebat. Salah satunya adalah tentu dengan cara dia berbicara. Menurut Nancy Duarte, Principal at Duarte Design Inc., seperti dikutip dari blog LinkedIn-nya, Mandela dikenal sebagai komunikator yang baik, negosiator yang ulung, dan penyampai pesan yang unik. Hal ini terbukti dari hubungan kenegaraan Afrika Selatan yang dibina Mandela saat ia memimpin berjalan sangat baik dan cukup luas. Nah, dengan kompetensi yang beliau miliki, bagaimana sih sebenarnya beliau berkomunikasi itu? Tentu seperti yang gue sampaikan di awal tadi, dia mencirikan pemimpin yang care atau peduli. Dia mempunyai ide dan keinginan yang keras, namun dia menyampaikan dengan sikap penuh kepedulian. Dia tidak ragu untuk pasang badan, bahkan mati demi idenya. Sangat jarang dari kita yang mau mengorbankan hidup kita demi cita-cita kita. Mandela membangun komunikasi itu dengan suri tauladan yang bisa dicontoh. Dalam sebuah kesempatan ia mengatakan, jika Anda berbicara kepada seorang laki-laki dengan bahasa yang mereka mengerti, mereka akan memasukkan kalimat Anda itu ke kepala mereka. Tapi jika Anda berbicara kepada mereka dengan bahasa yang Anda lakukan dalam rangka mengerti mereka, maka mereka akan menggunakan hatinya untuk mendengarkan apa yang Anda bicarakan. Jadi, bicara yang dari hati, bicara yang dalam rangka memberikan kepedulian kepada kondisi orang lain, relate pada kehidupan mereka, kebanyakan orang akan menggunakan hatinya untuk mendengarkan apa yang dibicarakan. Yang kedua, Nelson Mandela orang yang selalu communicate. Beliau adalah seorang komunikator yang unggul. Mengkomunikasikan apa yang ada di pikirannya dengan sangat relevan dengan bahasa yang audiensnya miliki. Ia tidak perlu menggunakan bahasa-bahasa tinggi, tapi selalu menggunakan bahasa yang paling cocok, paling pas untuk difahami oleh audiensnya. Kesamaan diksi bahasa, kesamaan pilihan kata itu menentukan seberapa banyak pesan tersampaikan dan pesan diserap. Karena tujuan komunikasi bukanlah menyampaikan pesan saja, tapi mendapatkan feedback dari audiens dalam rangka menuju kesamaan makna. So, ingat-ingat, arti penting dari komunikasi adalah, dan tujuan penting dari komunikasi adalah mencapai kesamaan makna. Nah, ini yang dilakukan Mandela. Kalau you guys, kita semua berkomunikasi sekedar ngomong tanpa memperhatikan kesamaan makna, ya nggak akan tinggi impact-nya. So, fokuskan pada kesamaan makna apa yang mau dibentuk, kesamaan diksi bahasa, dan kesamaan literatur yang ada di kepala mereka. Yang ketiga, Nelson Mandela adalah orang yang komit, orang yang konsisten pada apa yang dia bicarakan. Dia bergerak dengan kekuatan penuh. Ketika musuh menantang dirinya dari semua sisi, ia membuat komitmen tanpa henti dan tak kenal lelah untuk menahan hambatan tersebut. Dia berkata, if you want to make peace with your enemy, you have to work with your enemy. Then he becomes your partners. So, konsisten terhadap apa yang sedang diperjuangkan adalah salah satu kata kunci yang lahir dari dalam diri seorang Nelson Mandela, sehingga pidatonya itu benar-benar punya energi. Karena yang dia bicarakan adalah komitmen dirinya, yang dia bicarakan adalah konsistensi dirinya, yang dia bicarakan adalah perilaku dirinya terhadap publik, terhadap apa yang dicita-citakan. Dari sini kita belajar 3 hal. 1,
satu adalah care terhadap audiens kita, kedua menjadi pribadi yang communicate, menyamakan selalu bahasa-bahasa kita, isu-isu kita, dan juga tujuan yang sama. Yang ketiga adalah komit dan konsisten terhadap apa yang sedang diperjuangkan dan dicita-citakan. Karena semua itu adalah sumber energi. Ingat, berbicara itu ada energinya. Energi itu berangkat dari dalam. Pembicara itu kudu benar-benar melaksanakan apa yang ingin dia bicarakan, supaya ada energinya, supaya ada dampaknya, dan supaya ada ruhnya. Dan sampai sini mungkin you guys masih sedikit menimbang-nimbang, jadi gue harus mulai dari mana? Gampang. Apa yang mau sering lo bicarakan di depan publik, coba lo lakuin dulu. Karena disitulah komitmen terbentuk dan nantinya kepedulian terbentuk. Sampai di sini dulu video kali ini, dan mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada masukan, jika ada tambahan, atau jika ada request, silakan sampaikan di kolom komentar. Dan jangan-jangan diskusi kita di kolom komentar ini memberi dampak bagi banyak orang, dan jangan-jangan share dari jempol itu memberi dampak juga bagi mereka yang membutuhkan dan mereka yang sedang mencari tahu tentang tips berpidato atau berpublic speaking di depan umum. Gue Hengki Liansyah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.